Nah kemudian yang kedua soal UMKM, ya kami sadar bahwa UMKM ini menjadi salah satu arena khidmah yang strategis bagi NU. Kami juga sudah menginisiasi sejumlah hal, antara lain kami membangun jaringan retail ya, yang sekarang juga sudah mulai jalan. Kita mulai dari Jember dan kita akan kembangkan ke berbagai daerah. Kami juga mengembangkan beberapa titik usaha agrobisnis ya, antara lain di Magelang dan di Jawa Timur juga di Jogja juga ada ya. Nah, apakah ini nanti bisa dilibatkan di dalam program makan siang bergizi itu? Nah, ya tentu kami ingin berkontribusi. Gitu. Kalau memang ada ruang kontribusi di situ, nah kami sekarang sedang menunggu bagaimana konstruksi yang dibangun pemerintah untuk pengelolaan program makan siang ini. Nah yang sekarang kalau untuk makan bergizinya kita sudah menguji cobakan dengan kantin, tapi tidak dalam area. Betul. Nah jadi nanti mungkin Bu Alisa bisa memberi tambahan keterangan ya. Beberapa hal sudah mulai sebagai inisiasi ya, tapi ini sesuatu yang memang belum seluruhnya selesai. Gitu. Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project, ya, dijadikan tempat membangun pilot project bagi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ya, ini semuanya nanti akan dijalankan dalam koordinasi dengan NU. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, karena kalau kita lihat pace-nya ini memang sangat intens ya, dan dikerjakan dengan cukup cepat. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ini semuanya akan menjadi model yang lebih jelas. Sekarang berbagai macam instrumen standarnya sudah dikerjakan ya, misalnya bagaimana supaya bisa menjadi partner dan lain sebagainya. Ini kita sekarang merespon itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Ya mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam soal ini. Kemudian soal biaya haji ya. Biaya haji ini ya memang faktornya banyak, dan yang paling utama adalah faktor faktor valuta itu loh, nilai tukar, faktor nilai tukar gitu ya. Karena kegiatannya itu ada di Saudi sana ya, di Haromen, dan pakai uang Saudi bayarnya gitu. Jadi ya itu tergantung nilai tukar saya kira ya. Dan ini sesuatu yang tidak terelakkan gitu. Kalau dilihat dari harga-harga di sana, menurut teman-teman yang selama ini terlibat di dalam pengelolaan haji, sebetulnya perubahan harga enggak terlalu signifikan. Jadi di sananya itu harga kira-kira ya stabil gitu. Nah yang enggak stabil itu kan nilai tukarnya ini. Nah, jadi kalau dihitung rupiah jadi berubah karena perubahan nilai tukar. Nah ini saya kira satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat ya, karena ini bukan hanya soal bagaimana kita melakukan manajemen yang efisien saja, tapi ini terkait dengan kinerja ekonomi yang lebih luas toh. Ini soal nilai tukar ini kan soal kinerja ekonomi secara umum yang akan ikut mempengaruhi. Nah, dalam hal ini kami percaya bahwa pemerintah ya bersama-sama dengan DPR akan berusaha membuat penetapan yang paling meringankan bagi jamaah. Ya. Saya kira gitu ya, berapapun yang ditetapkan itu.
Ini silakan. Nah kemudian yang kedua soal UMKM, ya kami sadar bahwa UMKM ini menjadi salah satu arena khidmah yang strategis bagi NU. Kami juga sudah menginisiasi sejumlah hal, antara lain kami membangun jaringan retail ya, yang sekarang juga sudah mulai jalan. Kita mulai dari Jember dan kita akan kembangkan ke berbagai daerah. Kami juga mengembangkan beberapa titik usaha agrobisnis ya, antara lain di Magelang dan di Jawa Timur, juga di Jogja juga ada ya. Nah, apakah ini nanti bisa dilibatkan di dalam program makan siang bergizi itu? Nah, ya tentu kami ingin berkontribusi. Gitu. Kalau memang ada ruang kontribusi di situ, nah kami sekarang sedang menunggu bagaimana konstruksi yang dibangun pemerintah untuk pengelolaan program makan siang ini. Nah yang sekarang Kalau untuk makan bergizinya kita sudah menguji cobakan dengan kantin, tapi tidak dalam area. betul. Nah jadi nanti mungkin Bu Alisa bisa memberi tambahan keterangan ya. Beberapa hal sudah mulai sebagai inisiasi ya, tapi ini sesuatu yang memang belum seluruhnya selesai. Gitu. Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project, ya, dijadikan tempat membangun pilot project bagi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ya, ini semuanya nanti akan dijalankan dalam koordinasi dengan NU. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, karena kalau kita lihat pace-nya ini memang sangat intens ya, dan dikerjakan dengan cukup cepat. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ini semuanya akan menjadi model yang lebih jelas. Sekarang berbagai macam instrumen standarnya sudah dikerjakan ya, misalnya bagaimana supaya bisa menjadi partner dan lain sebagainya. Ini kita sekarang merespon itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Ya mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam soal ini. Kemudian soal biaya haji ya. Biaya haji ini ya memang faktornya banyak, dan yang paling utama adalah faktor faktor valuta itu loh, nilai tukar, faktor nilai tukar gitu ya. Karena kegiatannya itu ada di Saudi sana ya, di Haromen, dan pakai uang Saudi bayarnya gitu. Jadi ya itu tergantung nilai tukar saya kira ya. Dan ini sesuatu yang tidak terelakkan gitu. Kalau dilihat dari harga-harga di sana, menurut teman-teman yang selama ini terlibat di dalam pengelolaan haji, sebetulnya perubahan harga enggak terlalu signifikan. Jadi di sananya itu harga kira-kira ya stabil gitu. Nah yang enggak stabil itu kan nilai tukarnya ini. Nah, jadi kalau dihitung rupiah jadi berubah karena perubahan nilai tukar. Nah ini saya kira satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat ya, karena ini bukan hanya soal bagaimana kita melakukan manajemen yang efisien saja, tapi ini terkait dengan kinerja ekonomi yang lebih luas toh. Ini soal nilai tukar ini kan soal kinerja ekonomi secara umum yang akan ikut mempengaruhi. Nah, dalam hal ini kami percaya bahwa pemerintah ya bersama-sama dengan DPR akan berusaha membuat penetapan yang paling meringankan bagi jamaah. Ya, saya kira gitu ya.
berapapun yang ditetapkan itu. Ya. Ini silakan. Dari bawah.